Pemirsa, kita awali jumpa kita untuk bisa melihat kabar mengenai Firly Bahuri yang memenuhi panggilan penyidik di Barreskrim Polri. Dan Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kehadiran Firly Bahuri di gedung Barreskrim Polri dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya yang menyebut Firly telah tiba lebih awal dari jadwal pemeriksaan. Kuasa hukum menjelaskan Firly akan memberikan klarifikasi mengenai aset yang tidak terdaftar dalam LHKPN. Ya, untuk memperbarui informasi selengkapnya bagaimana pemeriksaan Firly Bahuri, kita akan langsung menuju Barreskrim Polri. Sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo di sana. Ardo, seperti apa jalannya pemeriksaan Firly Bahuri di Barreskrim? Baik, selamat malam Anggita, Putri dan juga pemirsa. Memang benar sekali pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Firly Bahuri ini masih berlangsung di gedung Barreskrim Polri, tempat kami melaporkan saat ini, di mana memang para penyidik Polda Metro Jaya yang masih memeriksa mantan Ketua KPK tersebut belum memberikan keterangan ataupun mengonfirmasi apakah pemeriksaan terhadap Firly Bahuri sudah rampung atau belum. Namun yang jelas memang pemeriksaan jika dihitung dari Firly Bahuri yang datang sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, artinya sudah lebih dari 8 jam Firly diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di gedung Barreskrim Polri hingga saat ini. Artinya memang kami juga masih menantikan terkait bagaimana perkembangan terkini ataupun juga informasi terupdate dari para penyidik terkait kemudian apakah Firly Bahuri akan ditahan pada pemeriksaan kali ini ataukah belum juga ditahan. Karena memang total ia sudah diperiksa, ia sudah menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan sebanyak 5 kali dengan hari ini, di mana 4 pemeriksaan sebelumnya, 2 diantaranya merupakan pemeriksaan sebagai saksi pada bulan Oktober dan juga bulan November 2023. Lalu kemudian juga pemeriksaan dia sebagai tersangka ini pada tanggal 1 Desember dan pada tanggal 6 Desember 2023 kemarin. Karena memang untuk pemeriksaan kelima ini sejatinya dijadwalkan pada tanggal 21 Desember 2023 pekan lalu. Namun memang lagi-lagi Firly Bahuri mangkir dan tidak hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan oleh para penyidik Polda Metro Jaya. Dan terkait bagaimana kemudian juga substansi ataupun juga isi dari pemeriksaan pada hari ini, kami menantikan keterangan dari Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak yang merupakan Dirkrim Sus Polda Metro Jaya yang memang enggan memberikan keterangan pada pagi hari tadi terkait apa saja substansi ataupun juga isi-isi dari materi pemeriksaan dari para penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini terhadap mantan Ketua KPK tersebut. Namun yang jelas memang seperti kita ketahui bersama bahwa Firly Bahuri sudah terjerat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang terjaring kasus korupsi ataupun juga suap dan gratifikasi di tubuh Kementerian Pertanian pada tahun 2020 hingga 2023 dalam kasus dugaan jual beli jabatan eselon 2 dan juga eselon 3. Lalu kemudian juga Firly dalam hal ini juga sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas untuk mengundurkan diri, di mana Firly sendiri juga sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Republik Indonesia yang direvisi pada tanggal 23 Desember 2023 kemarin. Sementara demikian keterangan dapat kami sampaikan dari Gedung Barreskrim Polri. Putri dan juga Agita, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Baik, Yohanes Leonardo, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu perkembangan selanjutnya. Ya, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam pembacaan putusan sidang etik di gedung KPK menyatakan Firly Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo. Sementara saat itu KPK sedang menangani perkara mantan Menteri Pertanian itu. Tumpak menegaskan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasi kode etik dan kode perilaku di KPK. Namun Firly justru bertindak sebaliknya. Pertimbangkan sanksi mengadili. 1. Menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf C, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Firly tak terlihat hadir saat Dewas KPK membacakan putusan sidang etik. Di saat yang sama, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim TV One mengabarkan.